Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kimia Organik Bahan Alam Lanjut yang beranggotakan Isma Hasanah, Isna Nurul Adha, Laili Kurmatillah, Dinda Lisdiana, dan Muhammad Salman Abdul Fattah akan mempresentasikan mengenai materi prostaglandin. Prostaglandin adalah sekelompok senyawa lipid yang aktif secara fisiologis yang disebut dengan eikosanoid, yang memiliki beragam efek mirip hormon pada hewan. Prostaglandin telah ditemukan di hampir setiap jaringan pada manusia dan hewan lainnya. Setiap prostaglandin mengandung 20 atom karbon, termasuk cincin 5 karbon. Mereka adalah subkelas dari eikosanoid dan dari kelas prostanoid, dari turunan asam lemak. Prostaglandin sendiri merupakan lipida yang mengandung gugus hidroksil di posisi atom C nomor 11 dan C nomor 15. Dan memiliki ikatan rangkap pada atom C nomor 13. Prostaglandin mempunyai fungsi biologis yang penting dalam reaksi inflamasi, demam, sakit, reproduksi wanita, regenerasi jaringan, dan kanker. Prostaglandin dibiosintesis melalui jalur metabolisme asam arakidonat yang diregulasi oleh 3 tahap enzimatis, yaitu fosfolipase A2, siklooksigenase, dan enzim terminal prostanoid sintase. Nah, berikut adalah klasifikasi prostaglandin berdasarkan struktur molekulnya. Terdapat berbagai kelompok prostaglandin, yaitu kelompok A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya prostaglandin itu mengandung 20 atom karbon termasuk cincin 5 karbon. Nah, prostaglandin ini merupakan turunan dari prostanoic acid. Nah, dapat kita lihat sekilas dari semua kelompok A, B, C, D, dan seterusnya. Yang membedakan dari kelompok prostaglandin adalah substituen yang terkandung dalam cincin 5 karbon. Masing-masing kelompok prostaglandin terdiri dari beberapa senyawa dengan struktur molekul yang berbeda-beda. Misalnya, pada kelompok prostaglandin E terdiri dari beberapa senyawa yang diantaranya ada E1 dan E2. Kenapa bisa dinamai E1 dan E2 atau PGE1 dan PGE2? Prostaglandin spesifik dinamai dengan huruf yang menunjukkan jenis struktur cincin, diikuti oleh angka yang menunjukkan jumlah ikatan rangkap dalam struktur hidrokarbon. Nah, bisa kita lihat dari struktur ini, mengapa struktur ini bisa disebut dengan PGE2. Nah, karena jenis struktur cincin ini merupakan kelompok atau jenis E. Kemudian di struktur ini pula terdapat 2 ikatan rangkap, maka struktur ini disebut dengan PGE2. Nah, bagaimana sih kita mengetahui apakah struktur cincin termasuk jenis A, B, C, D, atau E, atau apa? Nah, bisa kita lihat di slide sebelumnya. Nah, di sana ada beberapa klasifikasi prostaglandin berdasarkan struktur molekulnya. Nah, perbedaan struktural antara prostaglandin menyebabkan aktivitas biologis yang berbeda. Kita ambil contoh saja pada PGE1 dan PGE2. Prostaglandin E1 dan prostaglandin E2 adalah 2 jenis prostaglandin dan keduanya memiliki reseptor yang sama. Namun, PGE1 adalah faktor antiinflamasi, sedangkan PGE2 adalah faktor proinflamasi. Nah, ini adalah perbedaan utama antara prostaglandin E1 dan E2. Nah, dapat kita simpulkan adanya perbedaan atau adanya beberapa senyawa dari suatu kelompok memiliki struktur molekul yang berbeda pula. Nah, itu akan menyebabkan aktivitas biologis yang berbeda. Ada karakteristik enzim. Pada prostaglandin terdapat 3 enzim. Yang pertama ada MPGES1, yang kedua MPGES2, dan CPGES. MPGES1 merupakan enzim yang termasuk dalam membran associated protein in eicosanoid and glutathione metabolism atau MAPEG superfamily, membentuk struktur trimer dalam kristalnya. Ditemukan membran perinukleat
dan aktif dengan adanya GSH. Yang kedua, ada MPGES2, yang mana mempunyai domain katalitik yang homolog dengan tioredoksin. Kristal MPGES2 membentuk struktur dimer, menempel pada lipid membran pada N-terminal. Dua daerah hidrofobik tersambung membentuk V terletak pada bagian bawah dengan rongga yang besar. PGH2 masuk dengan tepat pada kantung V. SH pada CYS110 pada domain homolog tioredoksin disarankan sebagai sisi katalitiknya. Selanjutnya ada CPGES, yang mana CPGES ini identik dengan P23, yaitu suatu kokaperon pada heat shock protein 90 atau HSP90. Aktivitas CPGES tergantung pada GSH. Aktivitas tertinggi dicapai pada saat CPGES digabungkan dengan kasein kinase dan HSP90 dengan komposisi 1:1:1. Selanjutnya, ada mekanisme katalisis. Nah, pada mekanisme katalisis ini terdapat gambar reaksi isomerisasi PGH2 menjadi PGE2. Pada prosesnya, prostaglandin E sintase bekerja mengkatalisis isomer PGH2 menjadi PGE2. Yang ini, dari sini menjadi ini. Dengan memutuskan ikatan oksigen melalui reaksi oksidasi dan reduksi secara bersamaan sesuai nomenklatur enzim ini pada NCIU-BMB atau enzim isomerase dengan subkelas intramolekular oksidoreduktase. Selanjutnya, ada biosintesis prostaglandin. Pada biosintesis prostaglandin ini ada yang disebut dengan asam arakdionat, yang mana asam arakdionat ini merupakan prekursor paling penting dan limpah dari berbagai eikosanoid pada manusia dan membatasi kecepatan sintesis eikosanoid. Asam arakidonat dibentuk dari asam linoleat atau suatu asam amino esensial pada sebagian besar kasus melalui desaturasi dan pemanjangan dengan asam homo-Y-linoleat dan diikuti desaturasi selanjutnya. Sementara eikosanoid tidak disimpan dalam sel-sel. Cadangan prekursor asam arakdionat ditemukan dalam membran lipidarimana. Nah, yang ini. Ia melepaskan sebagai respon terhadap berbagai rangsangan melalui kerja dari fosfolipase. Asam arakdionat dapat diubah menjadi prostaglandin endoperoksida H2. Nah, yang ini. Jadi asam arakdionat ini dapat diubah menjadi prostaglandin endoperoksida H2 yang merupakan prekursor terhadap prostaglandin, terhadap prostaksiklin, dan tromboksan. Yang ini. Untuk sintesis prostaglandin, siklooksigenase atau juga disebut sintetase endoperoksidase mengubah asam arakdionat menjadi endoperoksidase. Yang mana tidak stabil. Nah, yang ini. PGG2 yang dengan cepat direduksi menjadi PGH2. Siklooksigenase didistribusi secara luas di seluruh tubuh, kecuali untuk entrosit dan limfosit, dan diinhibisi oleh aspirin, indometasin, dan obat-obatan antiinflamasi non-steroid lainnya, tergantung pada 13 jaringan, yaitu PGH2 dapat diubah menjadi prostaglandin lain, contohnya PGD2, PGE2, PGF2. Dalam reaksi yang melibatkan sintetase prostaglandin, prostatiklin, contohnya PGI2. Dalam reaksi yang melibatkan sintetase prostasiklin yang prevalen pada sel endotelial dan otot polos, fibroblast, dan makrofag. Dan juga tromboksan, contohnya tromboksan A2 yang lebih banyak dalam platelet dan makrofag. Metabolisme asam arakdionat yang ini
oleh 5 lipoksigenase menimbulkan produksi leukotrien dan metabolisme oleh 12 lipoksigenase menghasilkan 12 HPETE atau hidroksi peroksiisosatraenoat yang diubah menjadi HT. Yang ini. Asam arakdionat juga dapat dioksigenasi oleh monoksigenase sitokrom P450 menjadi berbagai produk oksidasi omega dan epoksida dan turunan yang dapat memiliki aktivitas biologis. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada reaksi-reaksi pokok biosintesa PGS1 dan PGF1. Ini merupakan bukti bahwa prostaglandin berasal dari asam-asam lemak tak jenuh, yang mana diperoleh dari hasil percobaan antara lain sebagai berikut. Bila asam-asam lemak tersebut diinkubasi dengan homogenase dari suatu jaringan tertentu, misalnya homogenase jaringan paru-paru, dihasilkan prostaglandin yang sebanding. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Nah, yang gambar ini. Kita bahas satu persatu. Dari reaksi biosintesa di atas terlihat bahwa molekul oksigen diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Nah, oksigen ini sangat diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi yang ini. Mekanisme ini juga didukung oleh hasil-hasil percobaan menggunakan asam 11, 14 eikosadienoat yang hanya mengandung 2 ikatan rangkap. Ini dan ini. Inkubasi dari asam lemak ini menghasilkan asam 11 hidroksi 12 trans 14 cis eikosadionat, yang mana terjadi hidroksilase pada atom karbon C11 selaras dengan sintesa prostaglandin. Nah, ini. Berikut ada. Nah, ini adalah mekanisme dari reaksi yang terjadi pada proses pengubahan PGE1 dan menjadi PGF1. Nah, mekanisme dari reaksi pembentukan PGE2 dari asam arakdionat adalah sama dengan reaksi pembentukan PGE1 seperti diuraikan pada gambar yang ini. Melalui pembentukan senyawa-senyawa antara PGG2 dan PGH2 dengan struktur molekul yang sebanding. Baik teman-teman, selanjutnya mengenai mekanisme kerja dan fungsi prostaglandin. Prostaglandin merupakan salah satu bagian dari NSAID, non-steroid anti-inflamasi drugs, atau dengan kata lain obat-obatan yang bertujuan untuk mencegah inflamasi, bukan dari golongan steroid atau tidak mengandung steroid, tetapi dapat mencegah inflamasi. Nah, inflamasi sendiri terjadi karena adanya mediator inflamasi yang dilepaskan oleh sel. Salah satunya yaitu prostaglandin. Kita harus mengetahui bagaimana proses terbentuknya prostaglandin. Di sini sudah disediakan skema atau bagan yang dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya prostaglandin. Nah, rangsangan atau stimulus masuk dan merusak membran sel kita. Misalnya di dalam tubuh kita itu terdapat luka. Nah, luka itu membengkak. Luka itu menembus membran sel kita. Nah, di samping itu juga ketika hal itu terjadi, maka akan ada enzim yang dinamakan dengan enzim fosfolipase. Nah, ini enzim fosfolipase ini akan mengubah fosfolipid yang ada di dalam membran sel tubuh kita menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat inilah yang merupakan cikal bakal dari munculnya prostaglandin. Kemudian, bagaimana agar asam arakidonat bisa menjadi prostaglandin? Nah, pertama kita harus mensintesis terlebih dahulu dengan menggunakan enzim COX atau siklus oksigenase. Ketika asam arakidonat bertemu dengan enzim COX atau siklus oksigenase, dia akan diubah menjadi 1. Prostaglandin, 2. Trombosan, 3.
Nah, ini prostacyclin. Prostaglandin inilah yang merupakan mediator inflamasi, sehingga ketika nanti gejala inflamasi itu yang disebabkan oleh prostaglandin, kita akan dapat mengetahuinya. Selanjutnya, kerja dari NSAID. Nah, NSAID ini bekerja sebagai penghambat enzim COX. Apabila enzim COX dihambat, maka asam arakidonat tidak bisa berubah menjadi prostaglandin, atau tidak akan terbentuk prostaglandin dan tidak akan timbul inflamasi. Yang jadi permasalahan di sini adalah enzim COX ini ada dua, yaitu enzim COX-1 dan enzim COX-2. Nah, enzim COX-1 akan menghasilkan prostaglandin yang walaupun tidak ada luka di dalam tubuh kita, tetapi tubuh kita memerlukan prostaglandin. Sementara apabila ada luka itu, medianya adalah enzim COX-2. Tetapi enzim COX-2 yang lebih selektif untuk memang inflamasi yang dikarenakan adanya luka. Jadi, asam arakidonat bertemu dengan enzim COX-2 itu akan menghasilkan mediator inflamasi yang menyebabkan terjadinya pembengkakan. Sedangkan pada enzim COX-1 itu akan menghasilkan prostaglandin yang memang tubuh kita butuhkan. Kiranya kita apa aja ya prostaglandin yang dihasilkan dari enzim COX-1. Nah, kita bisa lihat di slide ini juga akan berhubungan dengan efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan NSAID. Prostaglandin dari enzim COX-1 itu mempunyai sebutan, yaitu PGE1 dan PGE2. Tadi di materi pertama telah dijelaskan apa itu PGE1, PGE2 dan perbedaannya ya. Fungsinya di beberapa organ tertentu. Di sini kita lihat ada pembuluh darah. Di pembuluh darah, prostaglandin itu berfungsi sebagai vasodilatasi. Prostaglandin akan memperlebar aliran pembuluh darah dan kemudian akan menyebabkan pasokan darah menuju ke organ. Suatu organ tersebut akan menjadi lancar karena pembuluh darahnya lebih lebar. Oleh karena itu, mengapa pada saat bengkak, inflamasi itu berwarna merah? Nah, itu disebabkan karena pembuluh darah sedang mengalami vasodilatasi, sehingga makin banyak aliran darah yang mengalir pada organ tersebut. Kemudian, apabila dalam tubuh kita ada yang bengkak, misalkan kita habis bermain atau tersandung kaki sehingga mengakibatkannya bengkak. Nah, itu biasanya dikompres menggunakan air dingin atau air es ya. Itu tujuannya untuk membuat pembuluh darah mengalami vasokonstriksi atau mengurangi pembengkakan ya, tidak bengkak lagi. Nah, sedangkan selanjutnya pada platelet, prostaglandin itu berfungsi pada antiagregasi, sehingga darah platelet itu tidak saling berkumpul. Kemudian pada bronkus, prostaglandin itu berfungsi pada bronkodilator. Nah, prostaglandin akan memperlebar jalannya bronkus atau udara. Sedangkan pada lambung itu berfungsi untuk melapisi dinding lambung agar lambung tidak tergores atau tergerus dengan adanya produksi dari asam lambung. Pada intestin itu berperan pada nausea atau diare. Sedangkan pada uterus itu berfungsi prostaglandin pada ibu hamil pada saat kontraksi atau proses persalinan. Selanjutnya pada ginjal. Dalam ginjal, prostaglandin berfungsi dia akan memaintain laju aliran darah yang ada di ginjal, sehingga ginjal akan mendapat aliran darah sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang ke materi yang pertama, yaitu efek kelebihan dan kekurangan hormon prostaglandin. Kadar prostaglandin ini, menurut penelitian pada tahun-tahun terakhir, menunjukkan bahwa peningkatan kadar prostaglandin penting peranannya sebagai penyebab terjadinya nyeri pada haid. Terjadinya spasmomyometrium dipacu oleh zat dalam darah haid, mirip lemak alamiah yang kemudian diketahui sebagai prostaglandin. Kadar zat ini meningkat pada keadaan nyeri haid dan ditemukan di dalam otot uterus. Pernyataan ini menurut Daud pada tahun 2006. Ditemukan kadar PGE2
serta PGF2 alfa yang sangat tinggi dalam endometrium, miometrium, serta darah haid wanita yang menderita nyeri haid primer. Menurut Pickles dan kawan-kawan pada tahun 1975. Kemudian, prostaglandin ini menyebabkan peningkatan aktivitas uterus serta serabut-serabut saraf terminal rasa nyeri. Kombinasi antara peningkatan kadar prostaglandin serta peningkatan kepekaan miometrium menimbulkan tekanan intrauterus sampai 400 mm Hg dan menyebabkan kontraksi miometrium yang sangat hebat. Atas dasar itu, disimpulkan bahwa prostaglandin ini yang dihasilkan uterus berperan dalam menimbulkan hiperaktivitas miometrium. Kontraksi miometrium yang disebabkan oleh prostaglandin akan mengurangi aliran darah, sehingga terjadi iskemia sel-sel miometrium yang mengakibatkan timbulnya nyeri spasmodik. Adapun, jika prostaglandin ini dilepaskan dalam jumlah yang berlebihan ke dalam peredaran darah, maka akan menimbulkan efek sistemik seperti diare, mual, muntah, polip, rasa nyeri pada saat menstruasi. Sedangkan ketika kekurangan, jika jumlah prostaglandin dalam air mani ini kurang, dapat juga menjadi masalah pada infertilitas. Kemudian, kelainan-kelainan yang terdapat dalam rahim dapat mengganggu dalam hal implantasi, pertumbuhan intrauterin atau dalam kandung rahim, nutrisi, serta oksigenasi janin. Selanjutnya, ada senyawa penghambat prostaglandin. Penghambatan prostaglandin disebabkan oleh prostaglandin antagonis. Prostaglandin antagonis ini merupakan hormon antagonis yang bertindak atas prostaglandin itu sendiri. Ya, sekali lagi bahwa prostaglandin antagonis ini merupakan hormon antagonis yang bertindak atas prostaglandin itu sendiri. Contohnya ada NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, yaitu menghambat siklo-oksigenasi dan mengurangi sintesis prostaglandin. Kortikosteroid ini menghambat fosfolipase A2 produksi dengan meningkatkan produksi lipokortin, protein inhibitor. Obat relatif baru yang dikenal sebagai inhibitor COX2 selektif atau Coxib yang digunakan sebagai inhibitor spesifik COX2. Selanjutnya ada analgetik NSAID. Ini mempunyai mekanisme kerja dengan menghambat biosintesis prostaglandin dengan cara membelok enzim sikloorganis. Kemudian, enzim sikloorganis tersebut berperan sebagai katalisator dari reaksi asam sehingga konversi asam ara-oksidat menjadi PGG2 menjadi terganggu. Selain itu, hasil dari proses ini akan menghambat gastrik prostaglandin E, yaitu suatu hormon yang melindungi lambung dari asam, sehingga akan mengakibatkan pendarahan pada lambung sampai ke usus. Jika hal tersebut terjadi, maka harus dilakukan tindakan pembedahan dengan segera. Kemudian, analgenetik ini bekerja untuk mempengaruhi biosintesis prostaglandin. Senyawa-senyawa ini menghambat sistem sikloorganis yang menyebabkan asam arakodinat dan asam-asam C20 tak jenuh menjadi endoperoksida siklik. Endoperoksida siklik ini merupakan prazat dari prostaglandin serta prazat dari tromboksan A2 dan prostaxilin. Prostaglandin ini terlibat dalam terjadinya nyeri dan demam serta reaksi-reaksi rendang, sehingga senyawa-senyawa yang menghambat pembentukan prostaglandin ini sekaligus bekerja menekan nyeri, menurunkan demam, menghambat terjadinya radang. Karena penghambatan spesifik dalam berbagai jaringan tidak memungkinkan, maka pada semua penghambat biosintesis, prostaglandin ini harus diperhatikan efek-efek sampingnya, karena lumayan banyak efek-efek samping yang terjadi yang diakibatkan oleh prostaglandin ini. Kemudian selanjutnya ada deskripsi obat analgesik. Yang pertama ada salicilat. Contohnya yaitu aspirin. Aspirin ini mempunyai kemampuan menghambat biosintesis prostaglandin. Kerja obat ini menghambat enzim sikloorganis agar tidak menghasilkan prostaglandin. Berarti bahwa obat ini itu bekerja sebagai inhibitor enzim sikloorganis. Kemudian selanjutnya ada P-aminopenol derivatifus. Adapun contoh obatnya yaitu acetaminopen
atau Tylenol. Obat ini menghambat prostaglandin yang lemah pada jaringan perifer. Obat ini juga berguna untuk nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, mialgia, nyeri pasca persalinan, dan keadaan lain. Nah, efek samping kadang-kadang timbul peningkatan ringan enzim hati. Pada dosis besar dapat menimbulkan pusing, mudah terangsang, serta disorientasi. Kemudian deskripsi obat alsagenik selanjutnya yaitu ada indolase and related compounds. Contoh obatnya yaitu ada acetaminophen. Contoh obatnya yaitu ada indomethacin atau indosin. Nah, obat ini efektif daripada aspirin. Jadi lebih efektif daripada aspirin. Merupakan obat penghambat prostaglandin terkuat. Nah, efek samping menimbulkan efek terhadap saluran cerna seperti nyeri abdomen, diare, pendarahan saluran cerna, serta pankreatis. Nah, selain itu juga efek sampingnya itu menimbulkan nyeri kepala serta jarang terjadi kelainan hati. Selanjutnya ada organisme laut penghambat prostaglandin. Nah, contohnya yaitu teripang. Kandungan FPA dan DHA pada teripang yang cukup tinggi, yaitu masing-masing 25,69% dan 3,69%. Nah, ini menyebabkan teripang ini mampu dengan cepat memperbaiki jaringan yang rusak, serta menghalangi pembentukan prostaglandin penyebab radang tinggi. Kemudian, teripang juga telah dimanfaatkan cukup lama oleh berbagai kelas sosial masyarakat dunia, bahkan masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau itu sudah lama mengkonsumsinya sebagai bahan makanan. Nah, teripang ini banyak mempunyai kandungan yang berkhasiat sebagai makanan kesehatan atau food supplement. Nah, lemak-lemak yang terkandung dalam teripang adalah asam lemak tak jenuh atau omega 3, di mana omega 3 ini penting untuk kesehatan jantung. Asam lemak tak jenuh seperti omega 3 ini terutama DHA atau docosahexaenoic acid dan EPA, eicosapentaenoic acid. Ini merupakan asam lemak rantai panjang yang banyak ditemukan pada biota laut, yaitu termasuk teripang itu sendiri. Nah, DHA dan EPA ini berfungsi untuk kecerdasan karena bermanfaat untuk pertumbuhan otak dan berhubungan dengan pertumbuhan simpul-simpul saraf. Nah, selain itu juga dapat melancarkan sirkulasi darah, sebagaimana diketahui oleh semuanya bahwa sekitar 60% otak manusia itu terdiri dari lemak, terutama asam lemak seperti DHA itu sendiri. Nah, pada masa pertumbuhan, DHA dan EPA itu diperlukan dalam jumlah besar untuk perkembangan sel-sel otak. Nah, asam lemak omega 3 diperlukan sebagai unsur penyusun dinding sel neuron. Selain itu, DHA juga diperlukan untuk perkembangan indera penglihatan. Untuk indera penglihatan, kemudian DHA itu sendiri juga diperlukan sebagai unsur pertumbuhan cawan, yaitu cawan untuk rodopsin, senyawa vital penginderaan, dan pengiriman balik sinyal yang diterima oleh mata ke otak. Adapun efek lain dari konsumsi asam lemak omega 3 ini, selain asam lemak omega 3, EPA, dan DHA, efek lainnya itu adalah sifat inflamatori dan yang menghambat produksi mediator seperti prostaglandin itu sendiri, prostaglandin E2 dan leukotrin B4 dari leukosit dan aktivitas makrofag. Nah, karena sifat ini, LC-PUPFA dapat membantu mencegah atau mereduksi gejala rheumatoid arthritis dan Crohn's disease menurut Jasoben pada tahun 2004. Jadi, pada organisme laut ini, untuk penghambat prostaglandin itu yaitu teripang, karena teripang itu mempunyai merupakan food supplement, yaitu yang mempunyai lemak omega 3, di mana omega 3 ini sangat baik gitu untuk kesehatan pada tubuh manusia, karena di dalamnya mengandung DHA, EPA, dan lain sebagainya. Mungkin terima kasih dari saya, dicukupkan sekian. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ya, untuk jurnal yang kami analisis yaitu terkait prostaglandin and inflammation, yang merupakan jurnal penelitian dari Emanuela Ricciotti dan kawan-kawan, yaitu pada tahun 2012. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama terkait peradangan. Peradangan adalah respons sistem kekebalan terhadap infeksi dan cedera, dan telah terlibat dalam patogenesis radang sendi, kanker, dan stroke.
serta pada penyakit neurodegeneratif dan kardiovaskular. Nah, proses ini menyebabkan tanda-tanda utama dari peradangan, teman-teman, yaitu seperti kemerahan, panas, pembengkakan, dan nyeri. Kemudian prostaglandin. Prostaglandin memainkan peran kunci dalam menghasilkan respon inflamasi. Biosintesisnya meningkat secara signifikan pada jaringan yang meradang, dan mereka berkontribusi pada perkembangan tanda-tanda kardinal dari peradangan akut. Selanjutnya pembahasan. Di pembahasan ini akan dibahas mulai dari biosintesis prostaglandin, reseptor prostaglandin, serta hubungannya dengan peradangan atau inflamasi. Baik, langsung saja ke biosintesis prostaglandin. Prostaglandin dan tromboksan A2 atau TXA2 secara kolektif disebut prostanoid. Kemudian, produksi prostaglandin umumnya sangat rendah pada jaringan yang tidak terinflamasi. Produksi prostaglandin tergantung pada aktivitas prostaglandin spesies G per H yang biasa dikenal sebagai COXS, yaitu enzim bifungsional yang mengandung aktivitas siklooksidinase dan peroksidase yang mempunyai dua isoprom berbeda, yaitu COX1 dan COX2. Nah, kedua enzim ini nantinya berkontribusi untuk pelepasan prostanoid selama peradangan. Oke, lanjut ke reseptor prostaglandin. Apa itu reseptor? Reseptor merupakan satu atau lebih sel yang fungsinya mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam sistem. Nah, pada prostaglandin ada 9 reseptor yang mapan atau mumpuni, yaitu prostaglandin reseptor DP1, DP2, EP1, EP2, EP3, EP4, kemudian prostaglandin reseptor F2 alfa, reseptor prostasilin I2, dan reseptor tromboksan A2. Oke, lanjut ke penjelasan dari reseptor-reseptor yang ada pada prostaglandin serta hubungannya dengan inflamasi atau peradangan. Yang pertama ada siklooksidinasis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa siklooksidinasis memiliki dua isoprom yang berbeda, yaitu COX1 dan COX2, yang merupakan target obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID. Kemanjuran klinis NSAID ini berperan dalam penghambatan prostanoid, menunjukkan pentingnya mediator ini dalam mempromosikan nyeri, demam, dan peradangan. Lanjut ke prostaglandin E2 atau disingkat dengan PGE2. PGE2 adalah salah satu prostaglandin yang paling melimpah yang diproduksi dalam tubuh, paling banyak dicirikan pada spesies hewan, dan menunjukkan aktivitas biologis serbaguna. PGE2 sangat menarik karena terlibat dalam semua proses yang mengarah ke tanda-tanda pokok atau tanda-tanda yang signifikan pada peradangan, seperti kemerahan, pembengkakan, dan nyeri. Lanjut, kemudian ada prostaglandin I2 atau disingkat PGI2. PGI2 adalah salah satu prostanoid terpenting yang mengatur homeostatis kardiovaskular. Nah, bagi peradangan, PGI2 dapat menggeser keseimbangan dalam sistem imun menjauh dari respon dominan TH2 dan menghambat peradangan alergi. Selanjutnya, prostaglandin D2 atau disingkat PGD2. PGD2 adalah eikosanoid utama yang disintesis di sistem saraf pusat dan jaringan perifer dan berfungsi dalam kapasitas inflamasi dan homeostatis. PGD2 juga terbukti menghambat ekspresi gen pro-inflamasi seperti INOS dan penghambat aktivator plasminogen. Oke, lanjut. Kemudian ada prostaglandin F2 alfa atau disingkat PGF2 alfa. PGF2 alfa disintesis dari PGH2 melalui PGF sintase dan bekerja melalui FP yang berpasangan dengan protein GQ untuk meningkatkan konsentrasi kalsium bebas intraseluler. Nah, PGF2 alfa dalam sistem reproduksi wanita memainkan peran penting dalam ovulasi, luteolisis, kontraksi otot poros uterus, dan inisiasi proses kelahiran. Juga berperan penting dalam fungsi ginjal, kontraksi arteri, disfungsi miokard, cedera otak, dan nyeri. Selanjutnya ada tromboksan atau disingkat dengan TX. Mungkin pada prostaglandin ini yang berperan itu tromboksan A2 atau TXA2, yang merupakan jenis tromboksan yang dihasilkan oleh trombosit dan memiliki sifat protrombotik. TXA2 juga dikenal vasokonstriktor dan sangat penting selama cedera dan peradangan pada jaringan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok 2 sampaikan terkait prostaglandin. Semoga ada manfaatnya dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Atas kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.